Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Debbie Febriana dengan nomor induk mahasiswa 411420009 dari kelas C Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dr. Budi Mahmud MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai logika matematika. Pada materi logika matematika ini ada 3 submateri. Yang pertama, pernyataan. Nah, dimana pernyataan ini ada 2 bagian. Yang pertama, pernyataan atau kalimat tertutup, dimana pernyataan adalah kalimat yang sudah pasti mempunyai nilai benar atau sudah pasti mempunyai nilai salah, tapi tidak sekaligus keduanya. Pernyataan juga sering disebut dengan kalimat tertutup. Di sini contohnya pertama, ada pernyataan 10 adalah bilangan genap. Nah, ini disebut pernyataan yang bernilai benar. Kemudian contoh yang kedua ini, berapakah usiamu sekarang? Nah, ini bukan termasuk pernyataan. Mengapa? Karena di sini menggunakan kata tanya. Nah, contoh yang ketiga, Malang adalah ibu kota provinsi Jawa Timur. Nah, di sini ini adalah sebuah pernyataan tetapi bernilai salah. Ini pernyataan tetapi harus mencari tahu apakah benar-benar ibu kota dari provinsi Jawa Timur. Nah, selanjutnya yang kedua itu kalimat terbuka. Dimana kalimat terbuka adalah kalimat matematika yang belum mempunyai nilai kebenaran. Kalimat terbuka juga selalu mengandung peubah-peubah atau variabel-variabel. Misal, A terkenal sebagai kota pahlawan. Pernyataan ini dinamakan kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian 2x ditambah 1 sama dengan 9 dengan x bilangan bulat. Ini juga termasuk kalimat terbuka karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Jadi kita ketahui bersama bahwa kalimat terbuka ini adalah jenis kalimat yang belum diketahui kebenarannya. Nah, selanjutnya masuk pada submateri yang kedua, yaitu negasi atau ingkaran. Nah, negasi disebut juga ingkaran atau penyangkalan atau peniadaan. Negasi dari pernyataan P dinotasikan dengan negasi P atau dibaca bukan P atau tidak benar P. Dimana jika P bernilai benar, maka negasi P-nya bernilai salah. Dan jika P bernilai salah, maka negasi P-nya bernilai benar. Nah, berikut tabel kebenaran dari negasi. Nah, di sini ada pernyataan yang bernilai benar,
salah. Nah, di sini pernyataan yang pertama itu bernilai benar. Ketika dimasuki oleh negasi maka dia akan bernilai salah. Dan tadi kita mengikuti pada acuan yang sering tadi. Jika P bernilai benar maka negasi P-nya bernilai salah. Kemudian yang kedua, di sini pernyataannya adalah salah, bernilai salah. Ketika dimasuki dengan negasi maka dia akan bernilai benar. Contoh, di sini ada sebuah pernyataan di mana 4 adalah bilangan genap. Ketika dimasuki oleh negasi maka 4 ini bukan bilangan genap. Yang kedua, Edi sedang belajar matematika. Nah, ketika dimasuki oleh negasi maka menjadi Edi tidak sedang belajar matematika. Jadi artinya jika suatu pernyataan jika diambil dari sebuah kesimpulan, artinya jika suatu pernyataan P bernilai benar maka ingkaran Q-nya akan bernilai salah. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya adalah sub materi yang ketiga, yaitu pernyataan majemuk. Nah, pada pernyataan majemuk ini terdapat 4 macam. Yang pertama ada konjungsi, di mana konjungsi ini merupakan pernyataan majemuk dengan kata penghubung dan dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk P konjungsi Q. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan tabel kebenaran dari konjungsi, di mana di sini ketika P bernilai benar dan Q bernilai benar maka konjungsi dari P dan Q akan bernilai benar. Dan ketika pernyataan dari P bernilai benar dan pernyataan kedua dari Q bernilai salah maka konjungsi P dan Q-nya itu akan bernilai salah. Kemudian ketika pernyataan P itu salah kemudian pernyataan kedua benar maka konjungsi P dan Q akan bernilai salah. Dan yang terakhir, ketika P bernilai salah dan Q bernilai salah maka konjungsi dari P dan Q akan bernilai salah. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa konjungsi hanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan P dan Q itu akan bernilai benar. Contoh, di sini carilah nilai kebenaran konjungsi P dan Q untuk pernyataan di bawah ini. Nah, di sini pernyataan pertama atau pernyataan dari P adalah 10 tambah 5 adalah sama dengan 15. Dan pernyataan yang kedua Q, 5 adalah bilangan prima. Nah, jawabnya karena 10 tambah 5 sama dengan 15 itu adalah bernilai benar. Kemudian Q juga 5 adalah bilangan benar. Maka ini terbukti benar. Ketika P dan Q-nya bernilai benar, maka konjungsi dari P dan Q ini akan bernilai benar. Kemudian yang kedua di sini ada Kuala Lumpur berada di Malaysia dan Bandung berada di Malaysia. Nah, pada pernyataan P Kuala Lumpur berada di Malaysia itu bernilai benar. Dan pernyataan Q Bandung berada di Malaysia bernilai salah. Maka konjungsi dari kedua ini adalah salah. Nah, selanjutnya
Jika pernyataan P dan Q dihubungkan dengan kata hubung atau, maka pernyataan P atau Q yang sering disebut disjungsi yang dinotasikan dengan sebagai P disjungsi Q. Nah, silakan teman-teman lihat tabel kebenaran pernyataan majemuk disjungsi. Nah, di sini pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai benar, maka disjungsi dari P atau Q ini akan bernilai benar. Dan yang kedua, ketika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah, maka disjungsi dari P atau Q ini akan bernilai benar. Dan yang ketiga, ketika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka disjungsi dari P atau Q akan bernilai benar. Dan yang terakhir, ketika pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka disjungsi dari P atau Q ini akan bernilai salah. Nah, jika kita perhatikan dari tabel ini, dapat disimpulkan bahwa disjungsi ini akan bernilai salah ketika kedua pernyataan P dan Q akan bernilai salah. Dia akan bernilai salah. Nah, di sini ada contoh. Carilah nilai kebenaran P atau Q untuk pernyataan di bawah ini. Ini pernyataan yang pertama itu atau P, Jakarta ibu kota Indonesia. Dan pernyataan Q, Surabaya berada di Jawa Timur. Nah, untuk pernyataan P ini dia bernilai benar. Dan yang pernyataan yang Q ini juga bernilai benar. Maka disjungsi dari P atau Q adalah benar. Nah, selanjutnya masuk pada implikasi. Dimana pernyataan implikasi ini adalah dua pernyataan P dan Q yang dinyatakan dalam bentuk kalimat jika P maka Q, disebut implikasi atau kondisional atau pernyataan bersyarat dan dilambangkan dengan P maka Q atau P implikasi Q. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan tabel kebenaran dari implikasi. Nah, di sini pernyataan pertama itu bernilai benar dan pernyataan Q juga bernilai benar, maka implikasi dari P maka Q ini dia akan bernilai benar. Yang kedua, ketika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka implikasi dari jika P maka Q itu akan bernilai salah. Kemudian ketika pernyataan P bernilai salah dan pernyataan Q bernilai benar, maka implikasi P maka Q akan bernilai benar. Kemudian yang terakhir, jika pernyataan P bernilai salah dan Q bernilai salah, maka implikasi dari P maka Q ini akan bernilai benar. Nah, dapat disimpulkan bahwa implikasi akan bernilai salah ketika pernyataan P bernilai benar dan pernyataan Q bernilai salah. Ini contoh. Denpasar ada di Pulau Bali. Yang pernyataan kedua, 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, di sini P Denpasar ada di Pulau Bali ini adalah pernyataan yang benar. Kemudian Q-nya
P-nya itu 4 pangkat 2 itu adalah sama dengan 16, maka dia bernilai benar. Jadi, implikasi dari P maka Q. Jika Denpasar ada di Pulau Bali, maka 4 pangkat 2 sama dengan 16. Jika ini termasuk, maka dia bernilai benar. Nah, selanjutnya masuk pada biimplikasi. Biimplikasi disebut juga implikasi biarah karena merupakan gabungan implikasi bolak-balik. Kata hubungnya adalah jika dan hanya jika. Biimplikasi P jika dan hanya jika Q, atau dapat ditulis dengan P biimplikasi Q. Ini ada tabel kebenaran dari implikasi. Di sini teman-teman bisa lihat jika P dan Q bernilai benar, maka biimplikasinya akan bernilai benar. Begitupun dengan implikasi dari P dan P, maka Q akan bernilai benar. Ketika kita bolak-balik, dia juga akan bernilai benar. Maka di sini P maka Q dan Q maka P itu bernilai benar. Ini disebut dengan ekuivalen. Biimplikasi ini diekuivalenkan dengan P maka Q dan Q maka P. Nah, lihat dari tabel ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pernyataan bahwa biimplikasi akan bernilai benar ketika pernyataan P dan Q bernilai benar dan ketika kedua pernyataan P dan Q bernilai benar dan kedua pernyataan P dan Q itu bernilai salah, maka dia akan benar. Di sini ada contoh soal, carilah nilai kebenaran dari biimplikasi berikut. 2 adalah bilangan prima jika dan hanya jika 2 adalah faktor dari 15. Nah, maka di sini P-nya adalah 2 adalah bilangan prima. Kemudian Q-nya 2 faktor dari 15. Karena 2 merupakan bilangan prima, maka dia bernilai benar. Dan yang bagian Q dia 2 faktor dari 15, karena 2 bukan merupakan faktor dari 15, maka dia bernilai salah. Jadi biimplikasi dari P jika dan hanya jika Q, maka dia bernilai benar, maka dia bernilai salah. Di sini ada benar salah. Nah, di sini ada di sini negasi dari biimplikasi. Nah, negasi dari biimplikasi menggunakan tabel kebenaran yang dapat ditentukan bahwa ingkaran dari P biimplikasi Q adalah P dan negasi Q atau negasi P dan negasi Q, atau ditulis negasi P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P dan negasi Q atau negasi P dan negasi Q. Nah, untuk membuktikannya, di sini kita jabarkan dulu pernyataan P benar benar salah salah dan pernyataan Q benar salah. Kita lihat pada bagian pernyataan P-nya di sini
di sini kita masukkan negasi P. Angka awal yang kita cari itu adalah negasi P. Kita lihat di sini P pertama bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Itupun seterusnya. Di sini benar, maka di sini salah. Di sini salah, di sini benar. Di sini salah, dan di sini benar. Nah, selanjutnya yang kedua itu negasi dari Q. Di sini negasi dari benar adalah salah. Begitupun seterusnya. Ketika dia salah maka dia benar. Ketika dia benar maka dia salah. Nah, kita lihat di sini P berimplikasi Q. Seperti pada materi sebelumnya itu sudah ada di mana P pernyataan di mana berimplikasi akan benar-benar ketika kedua pernyataannya benar-benar dan kedua pernyataannya bernilai salah. Nah, maka pernyataan benar P dan hanya jika Q itu benar-benar, ini salah. Kemudian di sini kita mencari negasi dari berimplikasi dari P berimplikasi Q. Nah, kita lihat di sini bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Begitupun di sini bernilai salah, maka negasi dari berimplikasinya bernilai benar. Begitupun seterusnya. Nah, selanjutnya kita mencari P dan negasi Q. Kita lihat di sini ada P bernilai benar dan negasi Q. P dan negasi Q. Nah, di sini benar salah. Maka dia akan bernilai salah. Kemudian ketika benar ketemu dengan benar, maka dia bernilai benar. Seperti pada materi sebelumnya bahwa konjungsi hanya akan bernilai benar ketika P dan Q itu bernilai benar. Begitupun seterusnya. Selanjutnya Q dan negasi P. Nah, sama seperti P dan negasi Q, ini saja berbeda tanda. Di sini kita lihat pada bagian Q-nya bernilai benar, kemudian pada negasi P-nya adalah salah, maka di sini salah. Begitupun yang kedua, ini pernyataan Q-nya salah, maka negasi dari Q-nya negasi dari P-nya salah, maka implikasinya maka konjungsinya akan bernilai salah. Nah, begitupun karena di sini Q-nya bernilai benar dan negasi P-nya bernilai benar, maka dia akan bernilai benar. Seperti definisi dari konjungsi. Begitupun seterusnya. Nah, di sini kita lihat saja pada bagian P dan negasi Q, atau karena di sini kan bernilai salah dan salah, maka disjungsinya akan bernilai salah. Kemudian ketika yang pertama benar-benar dan salah, maka begitupun seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke kuis. Nah, di sini saya sudah mencantumkan beberapa kuis. Di sini ada kuis yang pertama, yaitu di sini teman-teman bisa menjawabnya. Ini sudah saya sediakan. Selanjutnya ada kuis kedua. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat terbuka adalah, silakan teman-teman diskusikan. Selanjutnya pada kuis ketiga, kalimat di bawah ini yang merupakan pernyataan bernilai benar adalah, sini teman-teman bisa diskusikan bersama-sama. Selanjutnya pada kuis yang terakhir itu
Ya, negasi dari pernyataan 5 tambah 3 sama dengan 8, dan 8 bukan bilangan prima, adalah itulah sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.